Iya, Bapak Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pelayanan ke salah satu jemaat yang kami layani, yaitu namanya GKP Pagaran. Jarak tempuh dari sini ke sana sekitar 17 km. Pada saat ini kami akan berangkat jam 9 9.20 dan kami tidak tahu tiba di sana seperti apa, jam berapa, tapi biasanya itu kami tempuh sekitar hampir 1 jam atau 45 menit pastinya. Kami menjalani jalan berbatu-batu. Oleh karena itu tetap ikutin perjalanan kami, perjalanan pelayanan kami ke salah satu jemaat yang kami layani di GKP Pagaran, Desa Situlopu, Kecamatan Pahai. Nah, demikian Bapak Ibu, kami tinggal di Pahai Julu, Desa Sigok Pulon. Kami akan melayani di kecamatan yang berbeda. Oke, tetap ikutin kami. Aduh. Iya, Bapak Ibu, inilah salah satu rute perjalanan kami. Kami melewati yang namanya hutan. Hutannya sih sudah rimbun dan ini sebenarnya jalannya ini jalan antar desa, tapi sudah jarang dilalui. Itu dikarenakan karena jalan ini cukup sangat rusak. Jadi kami harus melewatinya bersama dengan istri tercinta. Istri harus berjalan karena tidak berani naik kereta untuk beberapa rute karena jalannya berlumpur berbatu dan kanan kiri. Sebenarnya kalau ini masih hutan, tapi nanti ada beberapa rute juga yang kanan kiri itu harus jurang. Inilah yang setiap sekali sebulan harus kami lalui dengan sepeda motor apa adanya, yang sebenarnya sudah sungguh tidak layak menjalani rute ini. Tapi memang masih seperti inilah yang ada di tempat pelayanan kami. Oleh karena itu mungkin ada beberapa orang yang melihat di mana dan bahkan bertanya di mana kami melayani. Di sinilah kami melayani di salah satu resort yang masih terpencil di Kecamatan Pahai Julu, Resort Sigok Pulon namanya. Dan perjalanannya untuk ke beberapa pagaran itu memang tidak terlalu jauh ya dibandingkan tempat-tempat pelayanan yang kawan-kawan yang lain. Cuma di balik gunung-gunung harus selalu kami lalui, kami lewatin. Yang paling kita takutkan bukan perampok atau begal, tapi yang kita takutkan kalau kita perjalanan malam atau sore itu adalah ular dan binatang-binatang buas. Walaupun sebenarnya belum pernah kami temui, tapi beberapa pengakuan dari penduduk desa di sini memang masih ada. Tapi puji Tuhan, lewat penyertaan Tuhan, kami masih tetap bisa sehat dan bisa tetap melayani. Walaupun inang pendeta terkadang dia harus mengeluh, sakit kan gitu kan, sakit goyangan daripada jalannya, tapi bersama dengan Tuhan dia senantiasa tetap mendampingi pelayanan hambanya ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu tetap ikutin perjalanan kami. Ini sudah sekitar 15 menit perjalanan kami setelah yang tadi, tapi ini belum ada setengah jalan, masih seperempat jalan, dan akan terus kami jalanin ke depan sana. Coba dilihatkan ke depan sana inang pendeta yang harus kita melanjutkan perjalanan ini. Pemirsa, para sahabat, para bapak ibu, inilah perjalanan kami. Memang udaranya di sini masih sangat asri ya, sangat asri, mendengarkan kicauan burung-burung.
Ya, ini jalannya jalan-jalan berlumpur, Kubangan Kerbok, kanan kiri hutan tengah. Nanti kami akan menunjukkan kanan kiri juga ada jurang. Yang listrik sudah mereng. Ini listrik sudah pada merah. Inilah jurang kanan kiri. Nah, ini jurang kiri, jurang kanan juga jurang. Dalam jurang ini nggak tahu juga di dalam apa. Tapi kalau kita masuk ke dalam juga ini sepertinya. Di samping hutan yang lebat kayu-kayu, ya jurangnya juga lumayan dalam. Dan di sebelah kanan kami ini sebenarnya ada juga sungai. Sungainya juga sangat jernih sebenarnya. Jalannya sangat terjal. Ya, ini salah satu tanah berpasir, gurung. Tanah gurung. Biasanya orang-orang penduduk di sini, masyarakat di sini mengambil tanah pasir ini sebagai abu pencuci piring. Dan ini tanah gurun namanya. Nah, kami hanya beberapa tikungan lagi untuk sampai ke desa yang harus kami tuju. Nah, oleh karena itu jalannya di sini sudah lumayan bagus, udaranya juga sebenarnya bagus. Di bawah sana tepatnya itu ada sungai. Sungai ini itu juga air Parihanan namanya. Di situ untuk sampai ke tujuan kami sekitar 10 menit lagi kami akan sampai ke tujuan yang kami tuju. Oke, terima kasih. Itulah jurang yang ada sungainya, dan kita mendengarkan di sini memang natural sekali. Suara-suara binatang seperti jangkrik, suara burung, suara air. Kalau untuk bersantai menenangkan pikiran sebenarnya di sini bagus bagi para orang-orang kota yang ingin bersantai. Ya, di sini sangat bagus tepatnya. Tapi bagi kami yang tinggal di sini karena sudah terlalu sering, ya hanya dinikmatin aja karena kami tahu ini semuanya anugerah Tuhan. Jadi juga karena saking semangatnya dia selalu memvideo. Kita
kereta. Di kami ini kereta namanya bukan motor. Di kota ini namanya motor, tapi kayak kampung kami ini namanya ini kereta. Kami orang Medan kan gitu. Ini juga kan, tolong dari teman dekat itu. Gila. Ini yang penting. Tunggulah ngomong aku. Oke, kami sudah sampai di desa yang kami tuju, sekitar 5 menit lagi di sana. Dan walaupun ini desa terpencil, desa namanya Situluopu, penduduk desa ini sekitar 179 kepala rumah tangga. Nah, walaupun ini desa terkecil, namun ada pernah jenderal bintang 3 dari sini. Inilah patungnya, yaitu Letnan Jenderal TNI Pieter Stompul. Ini jenderal angkatan darat yang bintang 3. Pada saat itu sebaya dengan katanya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Ininya jenderal yang ada, yang kelahiran di kampung ini. Namanya Letnan Jenderal TNI Pieter Stompul. Tapi nah, di sana ada sungai yang punya air yang sangat sejuk lah. Kita sebentar lagi sungainya. Nah, ini masukin desa Situluopu. Ini punyanya Aek Parihanan namanya. Oke. Kami sudah sampai di perkampungan Situluopu. Nah, sawah-sawahnya sini kiri kanan. Ya. Oke, inilah tempat yang kami tuju tadi, di KPI Pagaran yang terdapat di desa Situluopu. Nah, itulah gerejanya di atas. Ayo kita ikutin terus untuk naik ke atas gereja. Tapi ada yang unik di sini. Kanan kiri kuburan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa semuanya orang pasti nantinya akan mengalami seperti ini. Jadi di samping kita mempermuliakan Tuhan, ini sebenarnya untuk mempersiapkan diri kita dalam memuji Tuhan. Mempersiapkan diri kita ketika nanti kelak kita dia panggil di tempat seperti ini sebelum kita meninggal. Berarti sudah saatnya kita melakukan
yang baik. Gerejanya di atas pemirsa. Ya. Inilah gerejanya, dan mari kita lihat bagaimana di dalam. Oke, saya langsung ke bilik perbobasannya. Selamat pagi cantik-cantik. Ya kan?